larangan berandai-andai dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memang sebagai umat Islam dilarang untuk berandai-andai. Salah satunya juga kita tidak diperkenankan untuk menyesal dengan apa? Dengan sesuatu yang telah terjadi, yang telah Allah takdirkan. Nah, itu dilarang di dalam kita punya agama. Menjadi suatu konsekuensi bagi kita ketika kita melaksanakan sesuatu dan mendapatkan suatu penyesalan dan kerugian, maka tidak diperkenankan kita berandai-andai. Andai aku seperti ini, andai aku seperti itu, mungkin aku tidak rugi, mungkin aku tidak seperti ini. Nah, itu tidak diperkenankan. Hal yang seperti ini itu seakan-akan dia tidak menerima takdir yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut. Dan yang kedua, kita tidak diperkenankan untuk melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Asma binti Umais Al-Khat'amiyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bi'sa abdun tujabbiru wa'tada waqtal. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaitu seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong dan berbangga diri. Wa nasiya kabiru, dan dia melupakan Allah yang maha besar. Wal muta'al, dan juga Allah yang maha tinggi. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang berbangga diri. Nah, itu merupakan suatu kesalahan utama bagi kita sebagai makhluk, sebagai manusia, ketika menganggap diri kita ini adalah orang yang mulia, berbangga diri akan kemuliaannya. Tidak boleh. Yang menjadikan dia berbangga diri sehingga membuat dia lupa terhadap zat yang maha besar dan maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang diktator, seenak-enaknya hidup di atas muka bumi ini, seakan-akan tidak ada aturan di dalam Islam. Sementara Islam itu memiliki suatu aturan, memiliki suatu hukum, tapi dia hidup di atas muka bumi ini seenak-enaknya, sesuka hatinya. Kalau seandainya kita hidup di atas muka bumi ini, seluruh manusia hidup di atas muka bumi ini seenak-enaknya, sesuka hatinya, tanpa mematuhi suatu hukum, maka mungkin dunia ini sudah hancur lebur, sudah kiamat. Sehingga yang membuat dunia ini belum terjadi kiamat adalah masih adanya orang-orang yang taat akan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau sekolah ada aturan, sekolah SD ada aturan, kelas 1 ada aturan, tidak boleh rambut panjang, tidak boleh kuku panjang, tidak bisa seenak-enaknya. Begitu juga kau SMP, kau SMA, kau kuliah, ada aturannya semua. Di majelis ini pun ada aturannya, semua ada aturannya. Siapa orang yang sudah menyalahi aturan, seburuk-buruknya orang adalah orang yang menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang susah untuk mendengarkan nasihat. Orang kalau sudah hidup seenak-enaknya, dia pasti susah mendengarkan suatu nasihat, susah, berat. Dan dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, Al-Jabbar, maha perkasa, dan maha Al-A'la, maha tinggi. Seburuk-buruk hamba, kata Nabi SAW, adalah hamba yang lupa akan kuburannya dan lupa dengan ujiannya. Membangun kubur dengan apa? Bi'amalin soleha, dengan amalan-amalan yang soleh, agar selalu dan senantiasa mendapatkan perlindungan ketika masuk ke dalam kuburnya. Ketika dia senantiasa hidup di atas muka bumi ini, senantiasa dia tunduk patuh kepada Allah, dia hadir di perkumpulannya Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat orang yang menyebut namanya Nabi, orang yang menyebut namanya Allah, orang yang menyebut akan ayat-ayat Allah, yang menyebut akan hadisnya Nabi Muhammad SAW, atau dia selalu dan senantiasa sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Bibirnya juga tidak lupa untuk selalu berzikir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa bersalawat kepada Nabi, tidak lupa kepada Allah. Maka orang ini adalah orang yang telah membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalamnya. Dan seburuk-buruk orang adalah orang yang lupa akan suatu ujian. Ujian itu pasti akan datang. Kata Allah, apakah kalian dengan mengaku beriman kepadaku terus sampai di situ aja tanpa aku uji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak, pasti diuji. Siapapun dia, mau kaya mau miskin, mau suami mau istri, semuanya diuji. Tidak ada yang luput akan suatu ujian. Sehingga kita harus paham dan mengerti ketika kita diuji, tuntutannya untuk selalu dan senantiasa bersabar akan ujian. Kalau kau tidak sabar, maka inilah orang yang lalai, ghaflah.
Orang yang lalai dengan ujian. Setiap ujian yang Allah telah berikan untuk mengangkat derajat seorang hamba, untuk memberikan dia pahala, untuk memberikan dia kemuliaan, untuk memberikan dia derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika dia bersabar atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Bersabar dengan ujian, musibah. Ketika dia telah lupa dengan ujian, bahwasanya dia lupa, dia ghaflah bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sabar. Dia menyalahi orang, dia begini dan begitu. Bahkan dia seakan-akan tidak menerima takdir. Dia mengatakan, oh coba aku begini ya, mungkin tidak bakalan seperti ini. Oh coba aku begitu ya, mungkin tidak bakalan seperti itu. Begitu dia jalan nih dari majelis, datang, jalan kan, jalan sampai mall, begitu sampai Karangbarik, tiba-tiba ada polisi, kena tilang. Ya Allah, nyesal aku lewat situ, Pak. Andai saja aku lewat Sebengkok atau lewat Karangrejo, mungkin aku udah kena tilang. Nah ini tidak boleh, tidak boleh dalam agama kita.